Cara membuat roti dan donat dengan metode autolisis. Yuk kita coba satu persatu. Donatnya sangat empuk ya, seperti squishy. Nah, kalau dibuka tekstur dalamnya juga lembut. Kemudian untuk roti gorengnya, wow, coklatnya meleleh ya. Tekstur dalamnya juga empuk dan lembut. Kita buka roti sobeknya. Dalamnya juga lembut ya. Nah, kita buka isinya. Coklatnya juga meleleh dan tekstur rotinya lembut ya, seratnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Mari masak bersama Sista Nana. Untuk update resep, klik like, subscribe, dan nyalakan ikon lonceng. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Sista Nana. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat roti dan donat dengan metode autolisis. Proses autolisis itu sendiri memerlukan waktu antara 6-8 jam. Oleh karena itu saya mempersiapkan bahan-bahannya ini di malam hari, sehingga pagi harinya bisa langsung saya eksekusi ya. Nah, hasil dari proses autolisis itu sendiri, adonan menjadi setengah kalis elastis, sehingga menghemat waktu kita dalam menguleni adonan pembuatan roti dan donat. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti dan donat dengan metode autolisis ini antara lain 250 gram tepung terigu protein tinggi ditambah dengan 200 gram tepung terigu protein tinggi atau rendah untuk taburan saat menguleni adonan roti. Kemudian 50 gram gula pasir atau 3 sendok makan munjung. 1 butir telur ayam ukuran sedang, 1 sendok makan susu bubuk putih, setengah gelas air putih, 2 sendok makan mentega atau margarin, sejumput garam, dan setengah saset ragi instan. Selanjutnya, siapkan baskom yang ada tutupnya. Kemudian masukkan tepung terigu ke dalam baskom. Di tempat terpisah, kocok telur hingga tercampur merata. Kemudian masukkan susu bubuk putih ke dalam baskom yang berisi tepung terigu. Larutkan gula pasir ke dalam setengah gelas air putih hingga terlarut sempurna. Buat cekungan di tengah-tengah tepung terigu. Kemudian masukkan kocokan telur dan larutan gula pasir. Kemudian aduk-aduk adonan hingga tercampur merata.
Oke, setelah adonannya seperti ini, kemudian kita diamkan, kita tutup ya, kita tutup rapat, jangan sampai ada udara ya yang keluar. Kita tutup rapat, kemudian kita diamkan kurang lebih 6-8 jam ya. Jadi waktu saat pembuatan ini adalah malam hari ya, sekitar jam 11 malam. Jadi besok pagi sekitar jam 6 atau jam 7 kita langsung olah. Kita olah ini hingga jadi alis elastis dengan lebih cepat ya. Sementara untuk margarin, garam dan raginya saya tutup dulu ya, kita gunakan besok waktu kita nguleni di tahap yang kedua ya. Setelah adonan kita diamkan kurang lebih sekitar 8 jam, kemudian kita buka tutup baskom, kita lihat adonan sudah terbentuk semacam gluten ya, dan adonan jadi lebih molor. Kemudian tambahkan garam, mentega atau margarin, dan juga ragi instan yang kita tambahkan sedikit air supaya teksturnya lebih lembek ya dan mudah tercampur di adonan. Langkah selanjutnya, jika punya mixer boleh di mixer ya. Nah, namun setelah saya mixer ini karena adonan terlalu lembek, jadi adonan ada membulut ke garpu mixer dan adonan pada lari kemana-mana. Akhirnya saya hentikan dan saya ganti ulen secara manual aja. Jika di awal adonan setelah diautolisis hasil adonannya terlalu lembek, jangan khawatir jika tidak jadi ya. Kita masih bisa memodifikasi atau mengakali adonan dengan cara menaburkan tepung terigu protein tinggi atau protein rendah secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita uleni seperti ini ya, sehingga bisa kita dapatkan adonan yang kalis, lentur, dan elastis. Nah, elastisnya seperti ini. Nah, jadi hasil penambahan tepung taburan kurang lebih penambahannya sekitar 200 gram ya, atau sekitar 10 sendok makan. Tanda dari adonan kalis elastis, bila mana kita pipihkan seperti ini, adonan tidak sobek. Nah, namanya ini terbentuk window pan. Langkah selanjutnya kita rondeng adonan hingga berbentuk bulat dan permukaannya mulus. Setelah itu kita letakkan dalam baskom yang tertutup rapat ya.
kemudian kita proofing atau diamkan selama 1 jam atau 45 menit. Setelah di proofing atau didiamkan selama 1 jam, kemudian buka tutup baskom, dilihat adonan sudah mengembang 2 kali lipatnya ya. Nah, kemudian kita kempeskan dan adonan siap kita bentuk menjadi olahan roti atau donat. Oke, kita timbang dulu dough atau adonan, totalnya menjadi 700 gram ya. Oke, saya akan membuat roti sobek dan donat ya. Jadi adonan saya bagi menjadi 2 ya. Untuk roti sobeknya saya akan menjadi masing-masing 100 gram aja lah. Untuk membuat roti sobek, saya ambil adonan seberat 400 gram dan saya bagi menjadi 4, masing-masing seberat 100 gram. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau saya menggunakan pipa pralon yang ukuran 3/4 ini ya. Setelah itu tambahkan isian atau filling di bagian tengahnya ya. Saya menggunakan meses coklat, kemudian lipat hingga menutupi semua permukaan dan kita rounding atau kita bulat-bulatkan hingga tertutup sempurna. Kemudian kita letakkan di loyang yang sudah kita olesi margarin. Oke, setelah kita bentuk seperti ini, kemudian kita proofing lagi atau kita diamkan lagi kurang lebih 45 menit ya, sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah di proofing selama 45 menit, adonan roti mengembang 2 kali lipatnya seperti ini ya. Lanjut, siapkan 1 sendok makan susu bubuk putih yang ditambahkan dengan sedikit air, kemudian aduk-aduk hingga menjadi larutan susu yang kental. Kemudian oleskan larutan susu ini ke adonan roti sebelum dipanggang ya. Nah, tujuan pengolesan larutan susu ini supaya hasil akhirnya cantik ya, warnanya kecoklatan ya, seperti roti yang dijual pada umumnya. Oke, sebelum kita oven, kita panaskan dulu ovennya ya. Saya nanti suhunya sudah panas terlebih dahulu. Oke, sebelum roti kita atau adonan kita masukkan ke oven, kemudian kita panaskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita panggang roti hingga warnanya kecoklatan ya. Ini saya akan panggang di suhu 100 antara 165 sampai 170 derajat ya, dengan waktu 15 menit aja, pakai api atas bawah. Oke, roti sudah matang ya. Kita oles pakai margarin dan mentega supaya permukaannya tidak kering ya dan tetap lembut. Nah, kita oles selagi masih panas.
Nah, ini rotinya ya. Nah, dari hasil autolisis ya. Ini sangat lembut ya. Oke, nanti kita coba. Untuk membuat donat, tipiskan adonan yang tersisa dengan menggunakan rolling pin atau pita pralon. Tipiskan adonan dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 cm. Setelah pipih, lanjut cetak adonan menjadi donat dengan menggunakan cetakan yang sudah ditubuhkan dengan tepung terigu supaya tidak lengket ya. Kemudian letakkan di kertas minyak. Oke, setelah kita bentuk macam donat seperti ini, kita diamkan kurang lebih 45 menit ya sebelum digoreng. Nah, ini donat sudah mengembang juga ya, kurang lebih sekitar 1 jaman. Nah, tadi sisa satu yang enggak kecetak, jadi saya buat roti goreng yang dalamnya isiannya mises ya. Oke, kita siap untuk menggorengnya. Oke, donat dan roti gorengnya sudah matang, permukaannya mulus dan empuk menul-menul seperti mainan squishy ya. Nah, ini dia donat, ini donat ya, kemudian roti goreng dan juga roti sobek. Nah, ini dari hasil cara pembuatan dengan teknik metode autolisis ya. Hasilnya lembut, empuk. Ini juga, dan ini roti gorengnya juga ya. Nah, ini sangat istilahnya membantu kita dalam menghemat tenaga ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Silahkan Anda praktekkan di dapur masing-masing, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan aneka resep masakan, minuman, cake dan kue maupun tips dapur yang bermanfaat dari Sista Nana dari channel YouTube Mari Masak. Terima kasih.